menguatkan tekad, kuatkan hati. Selamat pagi Ibu Masfina. Ya, selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Iya. Iya. Baik Ibu Masfin, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pendampingan keempat ya. Iya. Tidak dirasa pendampingan ini keempat. Jadi untuk pendampingan keempat ini tema pendampingannya adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Kemudian fokus pendampingan adalah observasi kelas dari Bu Masfin untuk melihat penerapan dari model pembelajaran diferensiasi, kemudian budaya positif, serta pembelajaran sosial emosional yang sudah didapatkan Makroka 3 baru ya, yang kita sudah mempraktikkan. Nah, sekarang akan saya amati bagaimana proses pembelajarannya itu di dalam kelas bersama peserta didik. Kemudian yang penilaiannya adalah observasi praktik pembelajaran serta akan menilai apakah proses pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kemudian Bu Masfin kan dari Loka 3 sekarang sudah mau Loka 4 ya. Iya, Ibu. Kira-kira apa yang sudah Bu Masfin pelajari dari pembelajaran daring kurang lebih 1 bulan? Pembelajaran yang sudah saya dapatkan dalam proses daring kurang lebih 1 bulan, yaitu bagaimana penerapan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional, diterapkan kepada siswa yang tadinya memang sudah ada tapi lebih ditujukan lagi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu implementasinya di kelas bagaimana, di mana pembelajaran diferensiasi itu prosesnya itu kita satu tujuan, tapi dalam proses itu beraneka ragam, di mana kita harus mampu mengelompokkan siswa yang dimulai dari diagnosa awal. Asesmen berarti. Iya. Kalau misalnya dalam pembelajaran sosial emosional itu kira-kira kegiatan seperti apa yang Bu Masfin lakukan di dalam kelas? Saya sudah kotak emosi. Mereka mengisi apa yang mereka rasakan, karena biasa kalau mereka ungkapkan merasa canggung. Jadi saya berinisiatif membuatnya seperti itu. Jadi nanti sebentar saya coba praktekkan itu, mereka mengisi apa saja yang mereka rasakan, entah mereka marah, senang. Saya semakin penasaran ya dengan proses pembelajaran nanti. Ya Bu Masfin, kemudian untuk kegiatan ini kita ada 3 tahapan, yaitu pra observasi, kemudian observasi. Kalau untuk pra itu 15 menit ya, kemudian pra observasi itu 90 menit atau 2 JP, 2 jam pembelajaran. Kemudian sesudah itu ada pasca observasi. Ya. Kira-kira hari ini Bu Masfin tujuan pembelajarannya apa Bu? Hari ini saya akan membawakan materi berkaitan dengan norma. Dengan tujuan pembelajaran, saya harapkan setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menilai tentang pentingnya norma dalam bermasyarakat dengan baik dan benar. Kemudian, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu menganalisis ketentuan norma dalam masyarakat dengan baik dan benar. Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat mengintegrasikan ketentuan norma dalam masyarakat. Jadi implementasinya itu nampak seperti itu. Dari tujuan tadi yang sudah disampaikan, nah area pengembangan apa yang hendak dicapai untuk pembelajaran hari ini? Yaitu pengetahuan dan keterampilan, dimana itu saya sudah setelah berdiferensiasi konten itu proses, kemudian proyeknya itu mereka akan sudah dibagi sesuai dengan konten awal itu sudah didiagnosa lebih awal. Oke. Ya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran akan berjalan dengan lancar hari ini ya Ibu Masfin, tetap selalu semangat. Iya. Ya. Sekian mungkin dari saya. Kita akan siap-siap ke kelas berapa yang akan? Saya akan di kelas 7A. Di kelas 7A ya. Kelas 7A. Mata pelajaran PKN. Iya. Ya, oke. Materi Baik, Bu Masfin.
Terima kasih ya, Iya, Ibu. atas kesempatannya dalam praobservasi ini. Iya. Kita akan lanjut ke kelas. Iya, terima kasih. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasanya kita akan berdoa. Dalam hal ini, Ibu mau minta Wia, mana Wia? Untuk bisa memimpin teman-teman. Silakan Wia. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Sudah selesai. Tapi semangat dari anak-anakku sekalian tidak pernah luntur. Contohnya ini kalian hadir semua, ya. Ini kemarin kita sudah membahas materi tentang norma. Ini adalah kelanjutan dari materi yang kita akan bahas. Dalam hal ini, Ibu ingin menanyakan terkait materi yang minggu kemarin, yaitu tentang macam-macam norma. Tentang macam-macam norma, Ibu mau minta dulu sama siapa yang bisa memberikan pendapat macam-macam norma. Mira, coba apa saja macam-macam norma itu? Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Oke, kasih dulu aplaus. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, berarti masih ingat dengan materi yang Ibu ajarkan kemarin, yaitu macam-macam norma. Dan hari ini kita akan melanjutkan yang mukanya Ibu tidak mau berasumsi sendiri ya. Ada mukanya yang kurang semangat, jadi apa salahnya sebelum kita masuk ke materi yang baru ini, supaya kalian bisa lebih enjoy menghadapi materi yang baru setelah kemarin menghadapi dengan tugas macam-macam norma. Ibu mau minta tolong tuliskan apa yang kalian rasakan. Mungkin kalau Ibu minta ungkapkan, kalian rasa malu-malu atau apa, jadi diungkap dalam tulisan apa yang kalian rasakan hari ini sesuai mood kalian, bukan mood teman kalian ya. Taruh di kotak emosi. Ini Ibu ibaratkan kotak emosi, di mana kalian bisa mengungkapkan apa perasaan kalian hari ini, pagi ini, apa yang kalian rasakan. Ayo silakan ditulis. Ibu mulai dari sini ya.
Sampai ada hati-hati yang nanti aja. Perasaan kalian sudah ditampung di kotak mesin ya. Di sini nanti pembelajaran. Oke, baiklah. Setelah ini kita sudah siap semua ya. Kita masuki materi yang baru berkaitan dengan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Materi kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menilai tentang pentingnya norma dalam bermasyarakat dengan baik dan benar. Yang kedua, siapa yang boleh bantu Ibu baca? Oke, silahkan. Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu menganalisis ketentuan norma dalam masyarakat dengan baik dan benar. Yang ketiga, siapa yang bisa bantu Ibu? Maulia, ayo Maulia. Oh, Salsa bisa? Oh iya, mana yang bisa bantu? Oke, lanjut. Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat mengintegrasikan ketentuan norma dalam Penting dalam mewujudkan keadilan, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman dan tertib. Kemudian bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat, dan kemudian dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman dan tertib. Itu adalah materi kita ya, ruang lingkup materi kita. Kemudian berbicara tentang keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Berasal dari kata adil. Keadilan menyatakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenangnya, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, yakni sebagai berikut. Keadilan distributif, di sini ada keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Jadi harus ada timbal balik ya, negara sudah memberikan keadilan, kita juga harus memberikan keadilan kepada negara dengan mematuhi aturan tertinggi ya. Kita harus mematuhi aturan yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Kita kasih waktu, silahkan diamati gambar. Oke, di sini ada pelanggaran norma hukum ya. Ibu akan minta 4 orang untuk mengamati gambar itu, dan kalian akan bisa mengeluarkan pendapat kalian terkait apa yang kalian lihat di gambar tersebut ya, anak-anak sekalian. Oke, Ibu minta gambar 1. Jadi di sini tidak ada nomor-nomornya ya. Jadi Ibu, ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4 ya. Ini nomor 1 ya. Boleh Salsa? Oke, Salsa. Ibu bisa minta pendapatnya Salsa terkait nomor 1, gambar di nomor 1. Saya melihat di gambar 1 adalah sekelompok orang mencuri di rumah yang kosong dan itu melarang hukum. Oke, jadi Salsa mengamati ada pelanggaran hukum di situ ya, yaitu apa tadi Salsa? Bisa diulangi? Melanggar norma Tentang gambar apa itu? Oh, mencuri. Oke. Dan itu melanggar norma hukum. Berarti dia tidak jauh dari orang korupsi ya. Ada borgol di situ, sudah terlihat gambar. Oke, bagus. Terima kasih ya sudah kasih pendapat. Sekarang lanjut ya.
berani di jalan umum. Di jalan umum ya, dan diamankan. Siapa yang bisa melanjutkan lagi? Dan diamankan oleh polisi. Nah, ya, ada pengamanan ya. Ada penegak hukum yang mengendalikan kejahatan di jalan raya ya. Oke, terima kasih ya. Silakan. Oke, anak-anakku sekalian, seperti tadi awal sudah katakan bahwa kita akan dalam pembelajaran ini ada tujuan yang kita akan capai. Tapi mungkin dalam prosesnya setelah ibu bagi LKPD, ini kan ibu ada bagi kelompok. Waktu minggu kemarin ibu sudah bagi kelompok, di akhir itu ibu ada tempat tanya kan, siapa yang hobi dalam seni, kemudian siapa yang hobi olahraga, hobi menggambar, dan ada yang hobi membaca ya. Karena yang yang hobi seni dan tari itu menumpuk di situ, ibu jadi bagi dua kelompok ya. Mana kemarin yang hobinya menari sama olahraga? Kelompok mana itu? Yang itu yang dua kelompok yang ibu sudah bagi? Menari sama olahraga. Jadi dua ya, jadi dua kan? Kemudian yang ini kan yang nanti kalian kemarin itu menggambar kan? Kemarin itu bergambar cuma 3 orang kan? Oh ya, Rizky kemarin kan tidak sempat hadir ya. Oh, Rizky juga harus menggambar, jadi masuk di sini kan? Kemudian yang ini yang suka menari kan? Bagi. Sana senang di sini, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, kalau ini silahkan buat pertanyaan, nanti tulis saja di kertas, mau bagi dulu PS-nya ya. Nanti ya di pembelajaran ditulis ini pertanyaan kelompok berapa ya? Nanti teman-teman. Oke? Oke. Mana bolanya sudah di sini ya? Nanti kelompok mana yang sampai satu dapat bola? Oke. Kita putar lagi ya. Ya, nanti pokoknya kalian siap. Nanti tulis ya ketua kelompok pertanyaannya. Ini dari kelompok berapa nanti dikumpul ya. Yang berkaitan dengan materi yang kita sudah pelajari. Nah, silakan. Oke. Iya, boleh duduk ya. Ya, bolanya. Buat pertanyaan ya. Ibu mau cek dulu. Mana pertanyaannya sudah ibu? Oke, ibu lanjut ya. Tugas berikutnya nanti minggu kemarin kan ibu sudah bagi kalian sudah mengungkapkan hobi kalian masing-masing. Ada kemarin itu sempat ibu lupa karena ibu tidak tahu itu hobi-hobi kalian sudah tuliskan. Nah, di sini ada kalian kan hobi mendengarkan bernyanyi dan mendengarkan musik. Ya, kalau di sini kalian punya hobi olahraga dan tari. Di sana juga olahraga dan tari ya. Satu kelompok cuma jadi banyak kan, jadi bagi dua. Kemudian di sini hobinya menulis ya dan baca ya. Jadi kalian ibu akan bagi tugas ya. Sudah siap ini? Kalau yang untuk supaya mudah ibu ingat
bagaimana itu bermain peran dalam mengungkapkan pemahaman kalian terhadap materi ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ini yang hobinya dengar musik ya, lalu headset, kemudian bernyanyi. Jadi kalian punya tugas juga bagaimana kalian memahami materi yang ibu sudah jelaskan dengan cara kalian tadi kan sudah simak apa yang disampaikan. Bisa dipahami kan? Nanti kalian silahkan buat satu artikel ya, ibu bagi ini ya, terkait apa materi yang ibu jelaskan tadi ya. Kemudian oke, silahkan kalian kerjasama dengan teman dan kalian akan memaparkan materi tugas kalian sesuai dengan hobi kalian. Karena kalian tadi hobinya ada yang olahraga, maka intinya kalian bermain peran menunjukkan presentasi kalian terkait tugas ini. Gambar ini adalah contoh dari sifat norma hukum dalam bentuk memaksa, yaitu dalam aturan lalu lintas para pengendara wajib memakai helm dan membawa surat-surat kendaraan, yang berarti norma hukum memiliki sifat memaksa guna menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dalam berkendara. Sekian dari kami, itulah contoh dari arti norma hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Jadi mana ibu minta gambarnya? Jadi tadi kelompok 1 telah mempresentasikan ya terkait materi yang kalian pahami, yaitu kelompok 1 mempresentasikannya lewat gambar. Oke, kasih gambarnya ibu pukul ya. Oke, kelompok kalian akan lakukan. Silakan diungkapkan dulu. Kemudian nanti kalian presentasikan tugas kalian. Rambu-rambu lalu lintas. Tentang norma hukum ya terkait dengan lalu lintas. Oke, pelanggaran lalu lintas bagaimana alurnya? Nanti siapa yang akan bermain peran di sini? Oke, kau silakan Abi. Oke, kita mulai ya. Kita lihat presentasi dari kelompok 2 terkait pemahaman mereka tentang norma hukum. Di sini mereka akan bermain peran tentang rambu-rambu lalu lintas. Bu penasaran? Ayo silahkan. Oke, mana? 2 orang. Siapa yang akan bermain peran? Siapa? Oke, silakan take action. Oh, jadi ada polisi di sini ya? Siapa yang mau jadi polisi? Tahu aja jadi polisi. Oh, jadi polwan. Amin. Amin nanti jadi polwannya ya? Oh, berarti memperagakan polwan. Kemudian si teman Ali jadi apa? Jadi pengendara. Oh, jadi pengendara motor. Jadi cuma 2 orang pengendara. Oke, silakan bagaimana peran? Oke, silakan. Oke, silakan. Kalian perhatikan memang ya. Tahan. Oke. Tidak apa-apa. Mereka lagi menghayati ya, menghayati perannya. Mereka lagi menghayati perannya. Tidak apa. Memang jadi artis itu susah ya.
Kenapa nikahnya? Anda membawa surat lengkap karena Anda sedang membawa surat lengkap, Anda harus menandatangani surat pernikahan tersebut. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 telah berusaha ya. Berusaha bagaimana mereka menghayati materi ibu melalui penampilan. Memang bukan hal yang mudah ya menghayati suatu peran, karena mereka harus menghayati bagaimana jadi pelajar dan bagaimana jadi seorang polisi ya. Insya Allah kita jadi polisi. Dari sini kalian belajar bahwa kalian sudah tadi Alif melakukan apa yang ditandatangani pernyataan benar dan ya berarti kalian sudah tahu bahwa tidak baik di jalan itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Pedoman dalam tingkah laku. Norma membuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Sekian dari saya. Apakah kalian mempunyai pertanyaan? Tidak. Oke, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan bermain peran terkait pemahaman materi norma kesopanan. Oh, pakai apa itu? Oh, gitu. Nah, itu adalah kolaborasi kelompok 4 ya. Mereka berinisiatif bermain peran. Gimana lebih nyaman? Itu kursi? Oh, itu kursi ya. Oh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, tindakannya apa tadi yang kalian peragakan? Salah. Ya. Jadi itu ya, mereka tadi memperagakan bagaimana bertamu di rumah orang harus melakukan dengan secara sopan. Diawali dengan melakukan salam ya. Oke, itu mereka sudah peragakan. Peragakan apa yang mereka sudah tampilkan itu sederhana, tapi itu yang kalian harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal-hal kecil seperti itu ya, hal-hal kecil seperti itu kalian biasakan. Bagaimana norma-norma yang sudah ibu ajarkan, yang sudah kalian buat tugas ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari.
seperti yang kalian punya teman sudah lakukan tadi ya. Kalau kelompok yang satu tadi, kelompok tentang norma hukum ya. Mereka peragakan bagaimana aturan dalam jalan raya ya, lalu lintas. Kemudian yang kelompok terakhir bermain peran bagaimana bertamu ya. Lima orang itu seyogyanya bagaimana. Terima kasih kelompok 4, silakan kembali. Oke, kita akan masuk ke kesimpulan ya. Oke, ini ada kesimpulan. Tapi sebelum ada kesimpulan di sini, Ibu mau akan minta kesimpulan dari kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke kesimpulan, tadi karena kita sudah melalui proses berbagai macam tugas, sudah kita lalui bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Kayaknya kalian sudah mulai merasakan lelah ya. Karena kita sudah melalui proses. Itu adalah lumrah ya. Setelah kita bekerja, setelah kita berbuat sesuatu, di situ pasti ada rasanya. Ibu akan minta kalian untuk memejamkan mata sejenak, bisa? Pejamkan mata sejenak. Sambil saja kalian mendengarkan secara apa yang sampaikan. Oke, kembali instruksikan. Tolong pejamkan mata kalian terus pada diri kalian saat ini. Fokus pada diri kalian saat ini. Ibu ulangi kembali. Setelah kalian memejamkan mata, fokus terhadap diri kalian saat ini. Tolong fokus pada diri kalian saat ini. Kemudian tanyakan kepada diri kalian. Tanyakan kepada diri kalian, siapa saya? Siapa diri kalian ya? Dan Ibu rasa kalian akan dapat jawabannya ketika kalian fokus pada diri kalian. Setelah kalian temukan jawaban siapa diri kalian, pertanyaan kedua, apa kekuatan yang ada pada diri kalian? Tolong fokus pada diri kalian. Setelah kalian mengetahui diri kalian, kalian tahu apa kekuatan diri kalian? Apa masalah terberat kalian? Itu pertanyaan ketiga. Tolong dijawab sendiri saja dalam hati. Apa masalah terberat kalian saat ini? Bicaralah dengan hati kalian. Bicara dengan hati kalian. Fokus pada diri kalian dulu. Setelah kalian mengetahui siapa diri kalian, apa kekuatan kalian, kemudian apa masalah terberat anak-anakku sekalian hari ini, masalah yang paling berat di antara masalah-masalah yang lain. Dan yang terakhir, pertanyaannya Ibu adalah, coba tanyakan dalam hati kalian, ketika kalian terjatuh, siapa yang paling kalian harapkan untuk mendukung kalian? Yang paling kalian harapkan untuk mendukung kalian siapa? Ada 4 pertanyaan. Setelah kalian tahu siapa diri kalian, kemudian setelah kalian tahu apa kekuatan kalian, apa masalah terbesar kalian, kemudian yang terakhir, apa yang kalian perlu. Oke, sekarang tarik nafas. Hembuskan nafas itu perlahan-lahan sambil mengingat yang kalian sudah jawab tadi 4 pertanyaan itu. Tarik nafas kembali. Hembuskan
berhasil untuk fokus pada diri tadi? Ada yang berhasil? Siapa yang bisa merasakan ada yang menangis? Bisa dirasakan fokusnya? Bagaimana? Setelah Ibu boleh minta perasaannya setelah melakukan tadi. Ibu boleh minta satu orang? Ayo, siapa? Diungkapkan setelah melakukan itu. Melakukan hal itu apa yang kau rasakan? Pembanding. Lega? Apa lagi? Itu yang paling ada ya, merasa siapa apa itu alamnya ya, alamnya karena dia sudah berada di bawah alam sadar kan, apalagi terbawa dengan kuasa, dia merasa lega dan lega itu kemudian fisiknya menunjukkan bahwa dia sudah mulai tapi intinya setelah merasakan itu dia sudah lega ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Sampai kita berikan kesimpulan materi yang Ibu sudah mau membuat tunjuk lagi ya. Ibu mau ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi. Ya. Kesimpulan dulu materinya. Ibu. Arif. Saya tunjukkan siapa yang bisa memberikan kesimpulan. Ada yang sudah mulai diskusi? Sudah bisa memberikan kesimpulan? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dilatih setiap keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negara ada di pihak negara yang wajib memenuhi kebutuhan dalam bentuk keadilan berbagai dalam bentuk kesejahteraan, kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Siapa yang bisa bantu dia lagi kelompok sini untuk menyimpulkan? Yan. Tolong lagi disimpulkan lagi apa yang materi kita. Iya, silakan ya nih. Oke. Boleh duduk mereka. Iya. Silakan disimpulkan kembali apa yang sudah Regal sampaikan. Mungkin tadi Regal masih malu-malu ya Regal? Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Atas hak dan kewajiban. Berbicara tentang norma untuk mewujudkan keadilan berarti berbicara tentang bagaimana bangsa negara mewujudkan keadilan warga negaranya melalui bantuan seperti yang sudah sampaikan pada Ibu ya, melalui bantuan seperti tadi disampaikan di awal, bantuan PIP itu termasuk distributif ya dari warga negara untuk mewujudkan keadilan ya. Ibu lanjut dengan refleksi. Oke, Ibu simpulkan di sini ya. Di sini. Ini kesimpulan secara itu ya, tadi kan sudah kalian sampaikan ya. Di sini kesimpulannya dengan demikian, selain menciptakan keadilan, negara pun akan menjadi terciptanya keteraturan. Melanggar lalu lintas ada poluan kan tadi
tanda tangan surat pernyataan pelanggaran. Kemudian secara etimologis, keadilan berasal dari kata adil yang artinya tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Oke, dengan berakhir kesimpulan kita sudah akan selesai dalam proses pembelajaran ini. Ibu mau minta hasil refleksi dari materi ini. Ketua kelas, oke, silakan. Ini silakan tangan. Hasil refleksinya bisa disampaikan terkait materinya Ibu. Terkait materi sangat menarik karena di awal pembelajaran kami mengisi apa yang kami rasakan berupa emosi, kemudian ada buku yang memberikan semangat walaupun keadaan berpuasa, kemudian kami melihat tayangan pembelajaran yang menarik seperti gambar-gambar dan video serta tugas yang kami buat sesuai hobi kami masing-masing. Menampilkan tugas kami ada kelompok yang bermain peran, kelompok menggambar dan kelompok prestasi lewat. Oke, jadi ayat ini kan setiap pembelajaran Ibu memberikan hasil akhirnya refleksi kan. Jadi Ayah sudah berinisiatif dia menuliskan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi dan dia sudah tuangkan ke hasil refleksi. Karena dia juga ketua kelas, terima kasih ya atas antusiasnya dalam pembelajaran. Oke, sudah berakhir ya pembelajaran kita hari ini. Terakhir kita akan tutup dengan doa. Insya Allah pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan untuk kalian semua. Ya, tolong ditutup dulu doa. Silahkan berdoa. Silakan. Ayo Anis, ayo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Oke, silakan silakan. Berdiri, beri salam. Ya, baik Ibu Maspin, kita sudah selesai tadi dengan saya mengobservasi kegiatan Bu Maspin di kelas ya. Tadi kelas 7 ya. Iya, kelas 7A. 7A. Oke, dengan mata pelajaran PKN. Nah, alhamdulillah tadi prosesnya berjalan dengan lancar, dimudahkan. Nah, Ibu Maspin setelah proses KBM tadi itu bagaimana Bu Maspin pendapatnya setelah menyajikan pelajaran tadi? Yang pendapat saya setelah saya memberikan materi kepada anak-anak tadi terkait materi norma, ada rasa lega karena sudah melakukan proses ini, dimana ini termasuk tugas yang harus saya lakukan dan alhamdulillah sudah berjalan tadi. Ya, oke. Ibu Maspin ini refleksi ya, proses refleksi Ibu Maspin dari kegiatan pembelajaran tadi. Iya, Oke. Kemudian apakah proses pembelajaran tadi sudah yang direncanakan sudah sesuai dengan rancangannya? Memang tadi sudah tahap-tahapannya sudah saya lakukan, cuma dalam prosesnya saya rasa belum ada kesempurnaan. Tadi dimulai dengan saat persepsi. Dari persepsi itu tadi kan memang siswa sudah hadir semua. Jadi saya sudah tidak sudah tidak absen, maksudnya memanggil nama mereka satu-satu. Padahal seharusnya saya harus melakukan itu. Cuma karena saya lihat hadir semua, istilahnya saya sudah lewatkan hal itu dan seharusnya saya harus lakukan. Kemudian tadi membuat keyakinan kelas sudah terlewati itu. Sebenarnya saya harus buat sehingga ada kesepakatan bersama apa yang harus kita buat dan apa yang harus tidak. Kemudian tadi ice breakingnya
Saya cuma melakukan tepuk wow, seharusnya saya bisa memperkaya ice breaking, apalagi sekarang kan bulan puasa, seharusnya saya lebih mempermantap sehingga tidak ada anak-anak itu tidak mengantuk, tidak jenuh seperti itu. Kemudian tadi dalam kesiapan media pembelajaran, tadi memang saya sudah siapkan media pembelajaran. Di tahap penayangan video suaranya itu kurang jelas, itu saya sadari. Kemudian bagian identifikasi terkait materi, tadi fokusnya saya itu cuma kepada satu kelompok. Seharusnya saya kan ada 4 kelompok, seharusnya bagian identifikasi video itu harus merata dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian tadi anak-anak memang saya lihat rasa percaya diri mereka kurang dalam mengungkapkan pendapat, dan itu memang tantangan tersendiri kepada saya, dan akan bagaimana peran saya sebagai guru untuk memberikan stimulus, memberikan motivasi supaya rasa percaya diri mereka lebih meningkat lagi, sehingga tidak ada rasa canggung saat dimintai pendapat terkait materi. Kemudian yang saya harus lakukan juga dalam refleksi, kan tadi yang terakhir itu saya minta refleksi, hanya saya tujukan kepada satu orang, yang seharusnya saya lakukan harus beberapa, semua yang ada di kelas itu, karena mereka punya pengamatan tersendiri terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Masfin. Tapi menurut saya keseluruhan proses pembelajaran tadi sudah bagus ya. Ibu Masfin tadi sudah melakukan proses KSE dengan meaningfulness ya. Tadi saya lihat ada anak yang menangis tadi. Saya lihat cuma dia malu-malu gitu. Jadi berhasil memang untuk KSE-nya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi juga ada. Tadi Bu Masfin mengelompokkan anak berdasarkan hobi mereka seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan tugas itu disesuaikan dengan hobi mereka ya. Ya, menarik sekali. Tadi saya melihat ada bermain peran. Saya pikirnya hanya di PAUD yang ada bermain peran. Tapi ternyata di SMP juga digunakan itu. Kemudian selain bermain peran, ada juga mereka tadi menceritakan gambar ya. Iya, menceritakan gambar. Kemudian ada yang di kelompok yang sebelah kiri itu tadi menyampaikan pendapat mereka melalui tulisan. Melalui tulisan, betul. Jadi ini tadi Bu Masfin mengatakan bahwa untuk meningkatkan, mengembangkan percaya diri anak tadi sebenarnya sudah ada. Iya, mereka maju ke depan meskipun memang masih agak malu-malu, tapi itu merupakan bentuk pengembangan rasa percaya diri mereka. Dan itu mungkin bisa dipertahankan ya, ditingkatkan secara konsisten ya. Betul sekali. Kemudian saya melihat ada interaksi antara Bu Masfin dengan anak-anak itu terbangun. Kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan melalui kotak emosi. Jadi di awal tadi sudah ada kotak emosi sehingga mereka, Bu Masfin juga bisa melihat, tapi tidak dibaca ya tadi kotak emosinya. Iya, saya simpan, kata saya nanti terakhir tadi mau baca bacakan satu-satu. Saya sempat bawa juga ke kotak emosinya. Nanti ya bisa dibaca, dan jadi kan bisa dilihat hari ini ternyata semua anak senang seperti itu. Yang hari ini yang sedih, apa yang ditanyakan ke anak mungkin ya, apa yang membuat dia sedih seperti itu. Akan saya masukkan dalam tapi perbaikan secara keseluruhannya sudah bagus Bu Masfin penampilannya tadi, apalagi ditunjang dengan menggunakan LCD sehingga anak-anak merasa semangat melihat video seperti itu. Nah, sekarang dari hal-hal yang ditemukan oleh Ibu Masfin tadi yang menjadi kesulitan dan kendala itu, kira-kira apa yang akan ditindaklanjuti oleh Ibu Masfin? Tindak lanjut setelah saya menemukan kekurangan dalam proses pembelajaran saya, berarti saya harus membuat yang tadi kan bagian persepsi, mulai dari keyakinan kelas. Saya tidak harus, saya harus memang membuat komitmen pada diri saya bahwa harus dilakukan secara konsisten setiap pembelajaran. Kemudian absen, saya harus jalankan walaupun kelihatannya hadir semua, tapi prosesnya saya harus panggil nama mereka satu-satu sehingga mereka merasa diperhatikan.
itu. Kemudian dalam kesiapan media pembelajaran, seharusnya saya harus setel suaranya lebih siap lagi, Videonya kan? ya videonya. Kemudian identifikasinya saya akan perbaiki, bukan cuma terfokus kepada satu orang, tapi merata ke semua siswa. Maksudnya dalam hal ini kelompok-kelompok yang sudah saya bagikan. Kemudian di bagian refleksi, mungkin saya akan melakukan jangan cuma kepada satu orang, tapi harus keseluruhan, seperti itu. Oke. Jadi itu yang akan dilakukan oleh Ibu Maspin ya sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran tadi. Dan insya Allah ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ya untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Iya. Itu ya. Baik, terima kasih Ibu Maspin atas waktu dan kesempatannya hari ini dalam pendampingan individu keempat. Iya, Ibu. Dan mengucapkan alhamdulillah ya. Iya, Ibu. Kita akhiri proses pendampingan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.